warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berceramah tentang kunci untuk sukses. Bagaimana cara memahami pengertian hidup sukses? Dari mana harus memulainya ketika kita ingin segera diperjuangkan? Tampaknya tidak terlalu salah bila ada orang yang telah berhasil menempuh jenjang pendidikan tinggi, bahkan lulusan luar negeri lalu menganggap dirinya orang sukses. Mungkin juga seseorang yang gagal dalam menempuh jalur pendidikan formal belasan tahun lalu, tetapi saat ini berani menepuk dada karena yakin bahwa dirinya telah mencapai sukses. Mengapa demikian? Karena ia telah memilih dunia wirausaha, lalu berusaha keras tanpa mengenal lelah, sehingga mewujudkan segala buah jerih payahnya itu dalam belasan perusahaan besar yang menguntungkan. Seorang ayah di hari tuanya tersenyum puas karena telah berhasil mengayuh bahtera rumah tangga yang tentram dan bahagia, sementara anak-anaknya telah diantar ke gerbang cakrawala keberhasilan hidup yang mandiri. Seorang kiai atau mubalik juga berusaha mensyukuri kesuksesan hidupnya ketika jutaan umat telah menjadi jamaatnya yang setia dan telah menjadikannya sebagai panutan, sementara pesantrennya selalu dipenuhi sesaki ribuan santri. Pendek kata, adalah hak setiap orang untuk menentukan sendiri dari sudut pandang mana ia melihat kesuksesan hidup. Akan tetapi dari sudut pandang manakah seyogyanya seorang muslim dapat memiliki dirinya sebagai orang yang telah meraih hidup sukses dalam urusan dunianya, membangun fondasi. Kalau kita hendak membangun rumah, maka yang perlu terlebih dahulu dibuat dan diperkokoh adalah fondasinya. Karena fondasi yang tidak kuat sudah dapat dipastikan akan membuat bangunan cepat ambruk, kendati dinding dan atapnya dibuat sekuat dan sebagus apapun. Sering terjadi menimpa sebuah perusahaan, misalnya yang asalnya memiliki kinerja yang baik sehingga maju pesat, tetapi ternyata di tengah jalan rontok, padahal perusahaan tersebut tinggal 1-2 langkah lagi menjelang sukses. Mengapa bisa demikian? Ternyata faktor penyebabnya adalah karena di dalamnya merajalela ketidakjujuran, penipuan, intrik, dan aneka kezaliman lainnya. Tak jarang pula terjadi sebuah keluarga tampak berhasil membina rumah tangga dan berkecukupan dalam hal materi. Sang suami sukses meniti karir di kantornya, sang istri pandai bergaul di tengah masyarakat, sementara anak-anaknya pun berhasil menempuh jenjang studi hingga ke perguruan tinggi. Bahkan yang sudah bekerja pun beroleh posisi yang bagus. Namun apa yang terjadi kemudian? Suatu ketika hancurlah keruntuhan rumah tangganya itu karena beberapa faktor yang mungkin mental mereka tidak sempat dipersiapkan sejak sebelumnya untuk menghadapinya. Suami menjadi lupa diri karena harta, gelar, pangkat, dan kedudukannya, sehingga tergelincir mengabaikan kesetiaannya kepada keluarga. Istri pun menjadi lupa akan posisinya sendiri, terjebak dalam prasangka mudah iri terhadap sesamanya, dan bahkan menjadi pendorong suami dalam berbagai perilaku licik dan curang. Anak-anaknya pun tidak lagi menemukan ketenangan karena sehari-hari menonton keteladanan yang buruk dan menyantap harta yang tidak berkah. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk merintis sesuatu secara baik? Alangkah indahnya dan mengesankan kalau kita meyakini satu hal, bahwa tiada kesuksesan yang sesungguhnya kecuali kalau Allah Azza wa Jalla menolong segala urusan kita. Dengan kata lain, apabila kita merindukan dapat meraih tangga kesuksesan, maka segala aspek yang berkaitan dengan dimensi sukses itu sendiri harus disandarkan pada satu prinsip, yakni sukses dengan dan karena pertolongannya. Inilah yang dimaksud dengan fondasi yang tidak harus diperkokoh sebelum kita membangun dan menegakkan menara
heading kesuksesan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.